Bu Dokter, Bu Dokter, tahu Bu Dokter Siratul Mustaqim siapa? Siratul Mustaqim itu siapa? Atau mana ya? Menurut Ibu Dokter, ulil amri itu siapa saja sekarang? Banyak kata Bu Dokter ulil amri itu. Coba siapa saja sebutin 5 aja. At-sirat al-mustaqim, maha jalan yang maha lurus adalah apa? Adalah ajaran Tuhan. Ad-dinullah adalah ad-dinul hanif, al-hanif. Nah, itu semua yang disebut jalan yang lurus. Dari mana kita tahu ajaran Tuhan, ajaran agama, hanya ajaran Islam ini? Ya dari petanya. Jadi yang disebut jalan lurus itu juga terkait dengan peta. Petanya apa? Itroh, tambang ya. Tali-tali adalah Alkitab, bernama Al-Quran, adalah wahyu. Nah, itu yang disebut peta atau apa jalan yang lurus. Peta dari jalan yang lurus itu Alkitab. Jurunya atau guide-nya adalah para rasul dan para nabi. Itu yang derajat maksum, yang bukan nabi dan bukan yang penunjuk jalan atau juru penyelamat asli, yang bukan derajat maksum dan bukan nabi, bukan rasul. Ya kita ini muslim ya, muslim yang udah kedombaannya itu udah lurus, udah teredukasi, udah alim. Nah, inilah yang menjadi juru penyelamat asli setelah masa kerasulan dan kenabian itu berakhir atau enggak ada lagi. Gitu Abah Unang. Jadi kita ini ya, atau enggak termasuk ya Abah Unang. Kalau Abah Unang kalau kedombaannya masih keriting ya enggak masuk karena masih jahil. Jadi gimana coba Abah Unang mau menuntun yang buta-buta itu kalau Abah Unangnya sendiri masih buta, masih jahil, masih nyasar, masih sesat, masih berkubang dalam doktrin, tempurung-tempurung kelapa yang busuk gelap. Apa enaknya sih Abah Unang? Bu Dokter gak tahu Siratul Mustaqim. Kalau gak tahu Siratul Mustaqim jahiliyah, Bu Dokter. Ini masa nggak tahu Siratul Mustaqim? Al-Fatihah. Suka sholat enggak? Ini Siratul Mustaqim. Siapa Siratul Mustaqim itu atau mana ya? Ada enggak? Saya termasuk ulil amri. Jadi saya ulil amri itu dari lingkup alim umara atau pakar sains dan teknologi, pakar ilmu dunia. Ya, ilmu kedokteran itu adalah ilmu dunia, ilmu sains. Jadi para ahli di bidang itu masuk dalam kategori ulil amri, kategori alim umara atau pakar-pakar ilmu dunia. Pakar tentang sarana dan prasarana, alat dan bahan yang digunakan atau tools yang digunakan dalam menyembah Tuhan. Gitu Abah Unang. Ya, tapi itu dia belum bersatu dengan kealim ulamaan. Jadi kalau misal MUI bersatu dengan semua ini ya, para pakar yang terkait, kemudian kita duduk bersama memfatwakan siapa yang layak sebagai presiden. Mana tahu Mbak Unang layak sebagai presiden. Biarlah kami ini ulil amri nanti ini yang menunjuk Abah Unang. Gimana Abah Unang? Sepakat? Ya tunjukin, mana kan banyak. Sirat itu jalan NU, jalan Muhammadiyah, jalan Persis, jalan Hizbut Tahrir. Jalan mana Ibu Dokter, jalan mana yang dipakai? Ya, Al-Fatihah itu termasuk dari Alkitab. Siapa yang menafikan bahwa Al-Fatihah itu termasuk As-Sirat Al-Mustaqim, termasuk peta? Nah, guide-guide-nya saya, para rasul, para nabi, muslim, baik yang maksum dan yang tidak maksum, itu kan mewartakan itu, ya, menunjukkan peta itu. Salah satu isi dari peta itu kan Al-Fatihah, Mbak Unang. Kalau Ibu Dokter mengaku ulil amri itu termasuk bego, termasuk dokter bego. Kalau mengaku ulil amri.
Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Bu dokter kapan merintah saya? Siapa yang diperintah oleh Bu dokter? Ulil amri itu ya harus ditaati oleh semua muslim. Harus taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri sekarang? Dokter. Peta itu bukan lagi satu Pak, tapi maha satu. As-Sirat al-Mustaqim itu bukan satu, tapi maha satu. Apa itu? Alkitab bernama Al-Quran Pak. Gak ada jalan lurus selain Al-Quran. Gak ada petunjuk yang berujung kepada surga itu, ya. Jalan lurus ke surga, jalan lurus ke neraka, ya pasti gunakan Al-Quran Pak. Karena di situ ilmunya. Jadi kalau Abah Unang mau lurus ke neraka, ilmunya juga ada di dalam Al-Quran. Diadopsi aja, copy paste, diamalkan tuh. Jadi deh lurus ke neraka Abah Unang. Al-Quran satu, Allah satu, Rasul satu. Masa Siratal Mustaqim banyak? Bego Bu dokter mah. Belum disebut ulil amri karena belum bergabung, hanya menjadi satu dari sekian atribut ulil amri. Anggota-anggotanya kan gitu, Abah Unang. Karena kan ulil amri ini satu kesatuan, gabungan antara pakar-pakar di dalamnya. Jadi kalau hanya satu, ya bukan ulil amri namanya, tapi itu tim berjamaah. Iya, siapa ulil amri itu ada enggak sekarang? Sedangkan harus taat kepada ulil amri. Ya, tidak beres kalau enggak ada ulil amri. Atiullah, atiur rasul, taat kalau gimana taat kepada rasul gimana kalau enggak ada ulil amri? Jadi taat kepada rasul itu taat kepada ulil amri. Siapa sekarang ulil amri ada enggak? Kalau Bu dokter mengaku ulil amri, berarti Bu dokter bego. Tuhan itu bukan satu Abah Unang, maha satu. Rasulullah edisi penutup juga, ya, satu. Nah kalau As-Sirat al-Mustaqim juga yang edisi penutup juga hanya satu, maha satu, hanya Al-Quran doang. Siapa yang bilang banyak? Abah Unang yang bilang banyak. Karena Abah Unang itu habitnya, kebiasaannya mau dipecah belah. Ya mau samina wa ata'na kepada fatwa ulil amri bagaimana kalau ulil amrinya belum terbentuk Abah Unang, dibentuk dulu baru kita samina wa ata'na, mendengar dan menaati apa yang menjadi fatwanya. Itu. Jadi bersatu dulu, ojo kesusu. Bersatu dulu ini ulil amrinya, kemudian nantinya ulil amri ini menunjuk pemimpin. Siapa yang ditunjuk itu kita baiat. Misal ulil amrinya ini menunjuk saya sebagai pemimpin, sebagai presiden, maka Abah Unang harus berbaiat ke saya sebagai presiden. Ngono Abah Unang gitu. Kata Bu dokter itu banyak ulil amri itu. Siapa ya sekarang ulil amri ada enggak? Kalau nggak ada ulil amri, gimana taat kepada Rasul? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Jadi taat kepada Rasul itu harus taat kepada ulil amri. Kalau nggak punya ulil amri, gimana taat kepada Rasul? Gimana taat kepada Allah? Kan gitu, harus ada ulil amri. Siapa ulil amri sekarang? Kalau nggak ada ulil amri, gimana taatnya kepada Rasul? Kata Bu dokter ulil amri, bego Bu dokter. Belum bersatu dibilangin, belum bersatu. Apa ini? Jadi belum ada ulil amri hari gini. Belum mau bersatu. Kenapa belum mau bersatu? Ya suka-suka mereka aja lah. Iya, kalau nggak ada ulil amri berarti Bu dokter itu termasuk musyrik karena belum bersatu kan, taprikon. Harus bersatu dong, ya. Tauhid ya, tahu tauhid, tahu wahid, tahu satu, tahu yang satu, tahu bersatu. Harus kemana bersatu, Bu dokter? Kalau Bu dokter ulil amrinya, saya harus ikut Bu dokter. Ya kapan merintah saya, Bu dokter? Kalau Bu dokter ulil amri mengaku kan?
Saya mau bersatu, Pak. Tapi kalau yang lain nggak mau bersatu, Abah Unang, masa iya saya mau paksa, Abah Unang? Masa saya mau bujuk-bujuk, PHP apa, iming-imingin dengan apa cuan gitu, supaya mau bersatu. Para pakar ini mau bersatu, duduk bersama, kemudian membentuk ulil amri ini supaya kita bisa sami'na wa ata'na akan fatwanya, siapa yang ditunjuk jadi presiden, yang jadi gubernur, wali kota, dan seterusnya. Bahkan kalau bisa ditentukan siapa yang layak sebagai imam masjid, bahkan imam rumah tangga. Suami-suami yang layak sebagai suami itu juga difatwakan dulu ulil amri. Nah itu gitu, Abah Unang. Bu Dokter, ya ayyuhallazina amanu atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri, dan taat kepada ulil amri. Jadi taat kepada Allah, taat kepada rasul, dan taat kepada ulil amri. Ya, harus ada ulil amri. Kalau nggak ada ulil amri, gimana taat kepada rasul? Ya, coba taat kepada Rasul gimana? Kalau nggak ada ulil amri, harus ada ulil amrinya ya. Itu siapa sekarang ulil amri? Apa intana jatuh pisai faruduhu ilallah wa rasuli. Kembalikan ke Allah dan kepada Rasul. Nah, Rasul wafat, siapa ulil amri? Coba menurut Bu Dokter. Rasul wafat ya, Rasul itu wafat. Ulil amri itu siapa menurut Bu Dokter? Ya pemimpin itu ya dipilihnya itu bukan oleh Allah lagi, langsung oleh Allah pada saat setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Jadi kewenangan memilih pemimpin jatuhnya ke ulil amri. Berhubung ulil amrinya belum terbentuk, ya wes kita mau samina wa ata'na atas fatwa siapa. Kalau begitu ya udah, kita berharapnya itu berijtihadnya berikhtiarnya itu bagaimana supaya ulil amri ini terbentuk. Langkahnya itu seperti yang saya sebut tadi, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Aagim, atau siapapun. Nah, mana tahu beliau menginisiasi terbentuknya. Berarti menurut Ibu Dokter bahwa Shirathul Mustaqim sekarang nggak ada, gitu kan? Karena nggak ada ulil amri, gitu. Masa putus? Nah setelah Rasul siapa ulil amri ya? Siapa ulil amri setelah Rasul? Nah sekarang siapa? Itu ulil amri itu. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah ulil amri setelah Rasul siapa? Coba sebutin. Kalau lahir dari fatwa ulil amri, maka Anda, Abah Unang, kalau mengaku umat Islam harus berbaiat ke beliau yang difatwakan itu. Suka atau tidak, terima atau tidak, meriang atau kejang-kejang, gak ngaruh. Kafilah tetap berlalu, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, anjing. Gitu Abah Unang. Ya ulil amri yang bisa mengembalikan hukum-hukum Tuhan itu kembali ke hukum Tuhan. Gimana coba, kan dia pakarnya. Gimana mungkin yang awam-awam seperti Abah Unang itu akan merumuskan sesuatu berdasarkan hukum Allah, berdasarkan Al-Quran? Tahu apa Abah Unang? Ini Bu Dokter masalah Islam, bukan masalah negara, bukan hanya lokal. Islam itu bukan lokal Indonesia, bukan. Ya, Islam ini masalah dunia, ya, masalah Islam Amerika, Islam Rusia, Islam Arab, Islam seluruh dunia. Islam ini ulil amri itu harus satu. Allahnya satu, Rasulnya satu, ulil amri satu. Kalau ulil amri banyak, itu di sini Habib Rizik, ya di Brunei lain lagi, itu nggak beres. Ulil amri itu harus satu di dunia. Siapa sekarang ulil amri? Ya, di dunia seorang. Ya, kalau nggak ada ulil amri itu putus Shirathul Mustaqim, nggak ada Shirathul Mustaqim. Artinya belum 100%
Siratal mustaqim ini diberlakukan di segala lini. Belum kafah namanya Abah Unang, baru ya paling banter 60-80%. Masih ada beberapa sekian persen yang belum diaplikasikan. Begitu Abah Unang, tetapi tetap ya udah tegak khilafah Islamiyahnya, hanya saja udah nggak kafah lagi semasa sebagaimana di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Di zaman Khulafaur Rasyidin aja itu udah mulai terkikis karena udah ada daripada yang mengaku umat Islam tetapi udah enggan membayar zakat, itu ada di zaman itu. Bu Dokter, bukan masalah Indonesia. Islam itu masalah dunia, ya. Jadi Allah itu satu sedunia, ya. Ada lagi dunia lain. Allah satu, Rasul satu, ulil amri juga harus satu sedunia. Bukan membuat ulil amri lagi, ya. Harus satu. Siapa sekarang ulil amri? Gak ada ulil amri sekarang, berarti Siratal Mustaqim gak ada. Gitu kan? Mana Khulafaur Rasyidinnya mana menurut Bu Dokter? Abu Bakar itu mah bukan Khulafaur Rasyidin, Khulafaur bengkok. Khulafaur Rasyidin itu Imam Ali, ya, bukan Abu Bakar. Pantas Bu Dokter aja, ya, nggak punya ulil amri. Kalau ke Abu Bakar nanti habis di Turki Bu Dokter. Ya kalau kita ngomongnya satu dunia berarti ulil amri itu bukan ulil amri minkum lagi. Ulil amri di antara kita. Berarti di antara ono, di antara mereka kalau begitu harusnya kalimatnya. Bukan di antara kita. Jadi karena ini sifatnya lokal makanya ulil amri. Jadi ulil amri yang para pakar di sekitaran kita lah yang memfatwakan. Ulil amri di sono itu tahu apa dengan keadaan kita di sini gitu, Abah Unang. Jadi ulil amri itu di antara kita, di sekitaran kita yang tahu persis dengan sikon kita gitu. Kalau ulil amrinya sono itu mana tahu dengan kita punya keadaan, Abah Unang. Tapi lagi-lagi ya kabar gembiranya ulil amrinya belum terbentuk, belum mau bersatu anggota-anggotanya ini. Lihat Qurannya ulil amri minkum. Minkum itu dari Islam. Ya, ulil amri dari Islam harus seorang. Siapa? Sedunia, ya. Minkum dari sedunia. Bu Dokter siapa? Ada enggak? Kalau enggak ada, itu Bu Dokter enggak ada Siratal Mustaqim, enggak punya ulil amri. Ya setelah Rasul yang disebut ulil amri itu butuh keulil amrian adalah seluruhnya yang disebut salafus soleh. Ya para pakar yang generasi salaf ya itu yang tergolong ulil amri generasi salaf. Jadi ulil amri itu dibutuhkan itu nanti pada saat zaman Khulafaur Rasyidin berakhir karena pada zaman Khalifah Rasyidah itu nggak dibutuhkan ulil amri karena udah ada pemimpinnya. Nah pemimpinnya inilah yang di Samina wa Ta'na kan nanti setelah zaman Khulafaur Rasyidin ini berakhir, nah ya seharusnya ulil amri ini sudah mulai berperan tunjuk siapa yang gantikan Imam Ali gitu sebagai khalifah. Nah ulil amri yang menunjuk ini. Yang gantikan Imam Ali siapa, gini siapa orangnya gitu ya untuk level apa wilayah. Kalau udah semakin luas tuh wilayahnya ya dibagi-bagi ya seperti Indonesia karena luas jadi ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya. Nah yang memilih ini ulil amri. Ini Bu Dokter masalah dunia ya, harus sedunia, jangan se-Indonesia. Islam itu siapa ulil amri sedunia seorang. Ada enggak? Kalau enggak ada berarti Bu Dokter enggak punya Siratal Mustaqim. Kalau enggak punya Siratal Mustaqim Ibu Dokter jahiliyah gitu aja udah. Ya ulil amri minkum itu umat Islam lokal maksudnya.
ulil amri di antara kamu, itu yang berfatwa, itu yang bermusyawarah. Jadi para ahli ini yang bermusyawarah. Gimana ceritanya kalau ulil amri di negara Inggris sana yang mau memusyawarahkan perkara atau urusan daripada negara Indonesia? Tahu apa ulil amri di luar negeri sono dengan keadaan Indonesia? Nggak nyambung, Abah Unang. Jadi Bu Dokternya ulil amri setelah Rasul itu Imam Ali, ya. Setelah Imam Ali itu saya kasih tahu ya Bu Dokter. Bu Dokter terngadakan saya, saya percaya Bu Dokter muka saya. Jadi ulil amri itu setelah Rasul itu Imam Ali. Setelah Imam Ali putranya Imam Hasan, terus Imam Husain putranya lagi, ya adiknya. Terus putra Imam Husain, Ali Zainal Abidin. Setelah itu Imam Muhammad Al-Baqir putranya lagi, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim nomor ke-8, Imam Ali Arido 9, Imam Ali At-Taqi 10, ya. Ulil amri itu 10 Imam Ali Al-Hadi, 11 Imam Hasan Al-Askari, 12 Imam Muhammad Al-Mahdi ajalallahu faraja usari. Digoibkan. Nah, karena digoibkan sekarang harus ada kan gitu. Karena seolah-olah STNK hilang. Harus ada duplikat. Siapa? Sayyid Imam Ali Khamenei. Jadi ulil amri sekarang sedunia itu Sayyid Imam Ali Khamenei di Republik Islam Iran, wali faqih. Cocok dengan Al-Maidah 55. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wali faqih. Waladzina amanu itu wali faqih. Itu Dokter. Kenapa kita bisa tahu yang berwenang menunjuk pemimpin itu adalah ulil amri, adalah para pakar? Karena adanya As-Sirat Al-Mustaqim tadi, karena udah ada Al-Quran. Al-Quran itulah yang memberikan petunjuk siapa yang berwenang menunjuk pemimpin di zaman Khulafaur Rasyidin ini berakhir, Abah Unang. Jadi pemimpin setelah Imam Ali harusnya difatwakan oleh ulil amri. Gitu. Yang mengklaim Khulafaur Rasyidin itu siapa-siapa? Itu Allah. Jadi Rasulullah Muhammad itu hanya mensabdakan, menyampaikan aja juru bicaranya dari Allah, penyampai pesan daripada Tuhan. Kecuali Abah Unang ini adalah Tuhan, bolehlah saya imani apa yang Abah Unang sampaikan. Sayangnya Abah Unang ini bukan Tuhan, jadi permisi wae Abah Unang. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan itu tidak untuk saya imani. Ulil amri itu tidak mesti harus muslim. Mereka yang kafir itu juga masuk dalam bagian tim ulil amri. Pakar Bible masuk, pakar Weda masuk, pakar Tripitaka, panggilan Maha Guru, ya dokter-dokter, ya meskipun tidak mengaku muslim. Ya begitu namanya ulil amri itu begitu, Pak. Ya, sing penting dia pakar masuk, sing penting dia ahli masuk. Abah Unang kalau ahli masuk. Dunia itu yang Indonesia, Pak. Bahwa perkara negara mereka belum mau membentuk ulil amrinya juga belum terbentuk atau apa dan sebagainya, ya urusan mereka ya. Kita aja di sini dulu. Di sini aja belum kelar sok-sokan mau melangkah keluar gitu. Tolong diri sendiri dulu lah. Apa yang juga keluar-keluar bisa menolong yang di negara lain kalau negara sendiri nggak kelar-kelar. Negara sendiri dulu kudu bersatu nih yang disebut pakar-pakar nih hingga ulil amrinya terbentuk, kemudian ulil amrinya nunjuk siapa yang jadi pemimpin. Setahu saya ya Abah Unang, setelah zaman Khalifah Imam Ali tidak ada lagi sebenarnya yang layak disebut pemimpin. Kenapa? Karena tidak lahir dari fatwa ulil amri.
gitu, kecuali udah terbentuk ulil amrinya, hanya saya belum mengakses, ya wallahu alam bisawab. Itulah keterbatasan saya sebagai manusia, belum mengakses sampai ke sana. Tetapi intinya kita skip aja itu, karena toh beliau-beliau udah berlalu ya, udah selesai dengan urusan hidup mereka. Ya kita ini yang masih hidup lah, yang tidak mengadopsi kalau memang ada hal yang keliru yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kita, ya tidak untuk diwariskan atau kita terapkan. Nah itu jadi kita dudukkan aja sekarang. Jadi itu tadi saya ulang lagi, jadi ulil amri ini harus terbentuk dulu supaya nantinya beliau-beliau lah yang akan menunjuk siapa yang layak sebagai presiden. Ya biarkanlah negara lain, misal Inggris, Amerika, biarkanlah ulil amri di sana juga yang berfatwa. Ya gitu. Kalau dia menjadikan kita role model, ya nggak apa-apa. Ya tapi ke Indonesia dulu gitu dibenahi. Iya, kalau pemimpin itu lahir dari fatwa ulil amri, pasti faqih. Nggak diragukan lagi itu, Abah Unang. Pasti fukaha juga, itu pasti punya wawasan luas, berpendidikan, intelek ya, kuat lahir dan batin, fisik maupun psikis.